Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kategorial ministry kita pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita berada dalam kebaktian kebangunan rohani. Ibadah ini sangat penting untuk memotivasi saudara untuk tetap semangat. Kita semangat bukan dengan kekuatan daging. Kita semangat karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal 13 ayat 8, Tuhan Yesus Kristus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mau merenungkan, belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada hidupnya Tuhan. Dan betapa pentingnya supaya rohani kami tetap berapi-api. Firman Tuhan hidup di dalam hati kami, dan terang kemuliaan Tuhan menaungi kami. Kegelapan tidak bisa menguasai kami, karena firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam satu kebenaran yang sangat penting. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus ada di dalam saya. Ada di dalam saudara juga. Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh dia, roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kebenaran ini dinyatakan oleh Rasul Paulus. Kebenaran yang menyatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ditegaskan sampai 2 kali. Roh Kudus, Roh Tuhan itu yang telah membangkitkan Yesus Kristus. Roh Kudus yang punya identitas jelas. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Dan ini diulangi lagi. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Dikatakan apa? Ada di dalam kamu dan menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Sampai 2 kali. Seringkali kita membaca kebenaran ayat-ayat firman Tuhan itu hanya lewat begitu saja. Nah, satu contoh dari Roma pasal 8 ayat 11 ini. Kalau kita menyimak, luar biasa kekasih Tuhan. Coba kita berpikir, kita membayangkan. Membangkitkan Yesus. Kalau kita ada pada masa itu, Yesus yang mati di kayu salib, bangkit, tentu itu peristiwa yang menghebohkan sebagai perbandingan. Tiada ya. Sampai kalau ada seorang yang mati, mungkin dia seorang orang besar, orang terkenal, atau dia hamba Tuhan, bangkit, pasti gempar saudara. Pasti gempar. Pasti media sosial, media komunikasi memuat berita. Ada tokoh yang sudah mati, bangkit, hidup. Pasti menggemparkan. Nah, lihat ayat yang ada di dalam Roma pasal 8 ayat 11 ini. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Ini peristiwa besar. Yesus bangkit dari antara orang mati. Peristiwa besar kekasih Tuhan. Nah, Roh Kudus ini
yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Rasul Paulus katakan, ada di dalam saya dan saudara. Menghidupkan tubuh saya yang fana ini juga menghidupkan tubuh saudara yang fana. Kasih Tuhan, ini satu kebenaran yang sangat luar biasa. Di sini seringkali beberapa orang tidak memahami sedemikian rupa. Dari bahasanya saja kita melihat sudah luar biasa. Roh Kudus itu ada di dalam saya dan di dalam saudara. Dan Roh Kudus ini sangat jelas. Bukan roh-roh yang tidak jelas. Roh yang sangat jelas. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalau roh ini, Roh Kudus ini sedemikian rupa membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan itu sudah terbukti. Iya. Yesus bangkit. Lihat, kita membaca di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15. Kita lihat di sini. Kita membaca ayat 6 dan selanjutnya. Mulai dari ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Lihat, banyak saksi-saksi ketika Yesus bangkit. Bahkan dikatakan di dalam ayat 6, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 500 saudara sekaligus. Lihat, kata sekaligus ini menunjukkan waktu yang sama. 500 orang dengan latar belakang berbeda, budaya berbeda, karakter berbeda. Sekaligus. Nah, di sini menunjukkan tidak janjian. Dan lebih luar biasa 500. Ini bukti yang sangat kuat sekali. 500 orang. Di dalam dunia hukum, ranah hukum, legalitas suatu peristiwa, di dunia hukum itu perlu beberapa saksi. Ya, 2-3 saksi. Ini 500 orang, kekasih Tuhan. Nah, ini pekerjaan yang besar. Yesus bangkit dari antara orang mati. Di sini peran Roh Kudus sangat besar, sangat dominan. Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus. Rasul Paulus sampai sedemikian menjelaskan sejelas-jelasnya Roh Kudus itu. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus Kristus. Dan ditegaskan kembali Roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus itu. Berarti ini sangat penting. Sangat penting karena pengulangan 2 kali. Kasih Tuhan, kita hidup di dalam dunia nyata ini. Kita masih ada di atas daratan. Ada begitu banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa di balik dunia nyata ini ada alam roh. Coba kita membaca di dalam Efesus pasal 6. Kita perhatikan Efesus pasal 6. Dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini, ya. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan dosa, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya tegaskan kembali di sini.
Rasul Paulus katakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging ini. Seringkali kan kedagingan ini, ya, selalu cenderung kepada dosa. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 7. Hati berkehendak baik, tapi tubuh ini lemah. Pergumulannya begitu luar biasa sampai Rasul Paulus mengatakan apa? Aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku? Dan ayat berikutnya dikatakan apa? Syukur. Di dalam Yesus kemenangan itu diperoleh Rasul Paulus. Di dalam Yesus. Nah, kekasih Tuhan, Roh Kudus itu selalu membawa kita kepada Yesus. Dan Roh Kudus itu selalu memasyurkan Yesus Kristus. Kalau seorang hamba Tuhan selalu memuliakan diri, mempromosikan dirinya, ya tanda-tanda yang telah nyata di dalam pelayanannya, Roh Kudus pasti nanti tidak akan bekerja lagi dalam hidupnya. Karena dia mencuri kemuliaan Tuhan. Di sini perhatikan, setelah Rasul Paulus menjelaskan di dalam suratnya kepada jemaat Efesus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Ya. Kuat di dalam Tuhan. Nah, Tuhan itu Sang Maha. Jadi Dia Maha Kasih, Maha Sabar. Ya. Kuat di dalam hal apa? Mengerucut. Akhirnya hendaklah. Nah, ini hendak. Kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasanya, power. Nah, di sini kalau tentang kuasa, itu selalu ya berkaitan dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, engkau akan menjadi saksi Tuhan kalau Roh Kudus turun atas engkau. Kuasa itu akan nyata. Menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 1. Ya, ketika Yesus akan naik ke surga, murid-murid bertanya, kapan kerajaan Israel dipulihkan? Kapan? Kapan? Nah, ini konsep berpikir murid-murid itu. Mereka berpikir Yesus Kristus datang untuk membangun kerajaan duniawi ini. Dan Yesus menjadi rajanya. Itu konsep berpikir murid-murid yang masih duniawi. Nah, di sini Yesus mengatakan, jangan kau tanya kapan. Kalau Roh Kudus turun atas engkau, maka engkau akan menjadi saksi Tuhan. Kuasa itu ada di atasmu. Engkau akan menjadi saksi. Dan tentunya hidup kita akan memasyurkan nama Yesus. Karena Roh Kudus itu bekerja di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dan 14. Roh Kudus itu memimpin kita di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Alkitab ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu ini. Mazmur pasal 19 menyatakan kebenaran firman Tuhan ini sempurna. Dan Roh Kudus akan membawa kita akan masa depan, memberitahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita ini. Sepenting ini, ada yang lebih penting lagi. Roh Kudus membawa kita dalam gerakan yang sangat dahsyat, hujan akhir, pencurahan Roh Kudus, terjadi kegerakan yang luar biasa. Maka kita jangan jadi penonton, tetapi kita ikut gerakan Roh Kudus pada akhir zaman ini. Dan puncaknya, dan ini yang sangat prinsipil, kita lihat Roh Kudus selalu memasyurkan nama Yesus Kristus. Ini.
memuliakan Yesus Kristus. Kalau kita mau hidup kita dipimpin Roh Kudus nyata dalam hidup kita, maka kita harus memasyurkan Yesus Kristus. Dengan kita meninggikan nama Yesus Kristus, disitulah kita akan melihat Tuhan nyata dalam hidup kita. Kekasih Tuhan, di sini kita lihat. Jangan kita tunggu kapan Tuhan saya dipulihkan, kapan Tuhan saya dipulihkan. Apalagi dalam situasi kondisi COVID-19 sekarang ini. Semakin meningkat, semakin parah. Lihat, Yesus katakan, jangan tanya kapan. Sekarang ini juga engkau akan dipulihkan. Engkau akan menjadi saksi. Diberkati untuk memberkati. Dipulihkan untuk memulihkan. Dalam situasi kondisi sekarang ini, kekasih Tuhan. Betapa pentingnya power. Dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Nah, di sini Roh Kudus. Ini. Itu sebabnya sering saya setiap pagi atau tengah malam bangun, saya katakan hidupku bukannya aku lagi. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Galatia ayat 20. Yesus ada di dalamku. Malam hari saya bangun, saya duduk di ranjang dulu sebelum saya ke kamar kecil. Saya katakan, Roh Kudus ada di dalam saya. Sesuai Roma pasal 8 ayat 11. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sangat jelas. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam saya. Ada di dalam saya. Saya katakan kata-kata iman, pengakuan iman. Roh Kudus ada di dalam saya. Roh Kudus ada di dalam saya. Dan saya katakan dengan identitas yang jelas, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati itu ada di dalam saya. Saya ulang-ulang. Saya ulang-ulang bukan menjadikan mantra, bukan. Kalau kita membaca firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 tentang sema. Lihat, Tuhan mengajar orang tua Israel supaya mengajar anaknya berulang-ulang. Berulang-ulang. Ketika engkau berbaring, ketika engkau berdiri, ketika engkau bangun, ketika engkau dalam perjalanan. Ajarkan berulang-ulang. Katakan berulang-ulang. Ya, kepada anak-anak. Otomatis kepada dirinya juga. Orang tua berkata kata-kata firman Tuhan. Sampai pada ukuran apa? Sampai pada ukuran mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Ini, itu sema, syahadat, kredo, pengakuan iman. Katakan berulang-ulang, katakan berulang-ulang. Nah, di sini, kekasih Tuhan, saudara perlu katakan dengan keyakinan, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus Kristus itu ada di dalam saya. Menghidupkan tubuh saya yang fana ini. Saya yakin mungkin saudara sedang di dalam masalah dengan jasmani ini. Kalau Roh Kudus saja bisa membangkitkan Yesus dari antara orang mati, saya yakin kalau saudara katakan dan kata-kata iman, Roh Kudus bisa memulihkan saudara. Saya ingat seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. John Locke. Dia dipakai di dalam kesembuhan ilahi. Banyak pasien-pasien yang sakit itu datang. Sampai mereka, sekian begitu banyak. Mereka semua duduk di halaman rumah John Locke ini. Saya perhatikan. Memang hamba Tuhan ini dipakai kesembuhan. Setiap mereka didoakan, tangan menumpang atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka menjadi sembuh. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk memasyurkan Yesus Kristus. Lihat, ketika itu seorang ahli ilmu pengetahuan ingin mengetahui lebih dalam. Dan saat itu ada alat elektronik yang sangat canggih
sedemikian rupa bisa melihat detil-detil yang sangat kecil sekali. Dan dengan bukti ilmiah, kuman-kuman, baksil, virus yang ada di tangan hamba Tuhan ini, John Locke ini. Karena kuasa Tuhan, power yang dari Tuhan. Kuman itu, baksil itu, virus menjadi mati, saudara. Dengan bukti-bukti ilmiah. Nah ini, Roh Kudus itu power. Tapi jangan selalu berpikir bahwa dia hanya sekedar kuasa, dia pribadi. Seringkali beberapa orang kalangan Pantekosta menganggap hanya power. Dia satu pribadi. Pribadi dari Trinitas. Pemahaman Trinitas kita adalah 3 di dalam 1. Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam formula baptisan, ya, GPPS. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah ini. Formula baptisan Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam doktrin GPPS, 3 di dalam 1. Bukan 3 Allah. Nah, ilustrasi nyata di dalam dunia ini. Kita lihat dari diri kita saja. Diri kita ini 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Lihat ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, diciptakan dari debu. Debu, tubuh itu dari debu. Ya. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas. Nah, disinilah perjumpaan antara tubuh ini dengan nafasnya Tuhan. Jiwa. Jiwa ini kan harus ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa ini kan adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Tuhan menciptakan manusia dari debu. Lihat, otak ini kan ada di kepala. Panca indera ini, mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit ini. Kalau tidak dihidupkan, maka hanyalah wadah benda saja. Jasad atau jasmani saja. Nah, di sini nafas Allah berhembus. Maka disinilah otak ini menjadi hidup, bisa berpikir. Mata, hidung, mulut, telinga, kulit ini bisa menjadi hidup. Tangan bisa menjamah, memegang, menyentuh, kaki bisa berjalan. Nah, inilah jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Lihat kekasih Tuhan, satu kesatuan. Contoh yang lain, ruangan ini. Ruangan ini satu. Ada tinggi, ada lebar, ada panjang. Ini terbentuk menjadi satu ruangan. Satu. Panjang, lebar, tinggi. Panjang ya panjang. Lebar ya lebar. Tinggi ya tinggi. Nah, ini Trinitas. Bapa ya Bapa. Yesus ya Yesus. Roh Kudus ya Roh Kudus. Bukan 3 Allah, bukan. Ini konsep Trinitas di dalam kekristenan. Kenapa kita harus berpikir Allahnya orang Kristen 3? Sedangkan kita lihat ini satu ruangan. Tubuh kita juga satu. Iya, yang 3 unsur. Tubuh, jiwa, roh. Kekasih Tuhan. Roh Kudus. Roh Tuhan itu. Lihat, roh yang membangkitkan Yesus Kristus. Sadarkah saudara? Ada di dalam saya dan di dalam saudara. Nah, di sini kita setiap saat mengatakan, apalagi dalam wabah virus corona ini, ya, yang tidak kelihatan mata virus ini, tapi sangat mematikan. Apalagi dikatakan virus ini bermutasi menjadi varian yang ganas. Kekuatan daya tularnya 70%, dan itu sudah terjadi di Inggris. Banyak negara-negara tidak ingin rakyatnya terkontaminasi virus ganas ini. Sampai pelabuhan, ya bandara ditutup. Nah, kekasih Tuhan sangat penting firman Tuhan ini. Sangat jelas sampai dikatakan 2 kali. Roh Kudus, roh Tuhan
yang telah membangkitkan Yesus Kristus. Sangat jelas identitasnya. Kalau saya perhatikan dalam dunia keagamaan, ya, di dalam kebatinan juga percaya Roh Suci. Roh Suci. Bahasa lama dulu Pentakosta itu selalu menyebut apa? Roh Suci, Roh Suci. Sekarang sudah menjadi umum di kalangan kekristenan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Nah, jadi sangat jelas Rasul Paulus katakan, Roh yang membangkitkan Yesus Kristus. Identitas jelas. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus Kristus. Diulangi, menghidupkan tubuh saudara yang fana. Jadi saya yakin kekasih Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita melakukan setiap malam ketika kita akan tidur, katakan, Yesus Kristus ada di dalam hati saya. Galatia 2 ayat 22. Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Tuhan Yesus di dalamku. Dan katakan Roma 8 ayat 11. Roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus Kristus itu ada di dalam saya, menghidupkan tubuh saya yang fana. Katakan ulang-ulang. Dengan iman, sesuai Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dan 9. Katakan ulang-ulang. Ketika engkau berbaring, ketika engkau berdiri, ketika engkau berjalan dalam perjalanan, memang ayat itu mengatakan ajarkan anakmu berulang-ulang. Tapi pastilah itu juga pertama-tama kepada diri kita. Dan kita memperkatakan sesuai Yesaya pasal 55 ayat 13. Setiap firman yang keluar dari mulut kita tidak akan kembali. Dan itu akan terwujud. Karena firman itu hidup. Dan firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan, Rasul Paulus sudah menyatakan satu kebenaran yang sangat penting. Roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus Kristus itu ada di dalam saya. Bahkan menghidupkan tubuh saya yang fana ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Roh Kudus satu pribadi di mana Tuhan sudah menyatakan kuasa itu akan turun atas engkau. Kalau Roh Kudus turun dalam kehidupan saya dan saudara. Lihat di sini. Jangan tanya kapan. Ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kita dipulihkan untuk memulihkan. Diberkati untuk memberkati. Mari Tuhan, setiap pribadi pada saat ini yang di dalam kesulitan, dalam kesukaran, yang sedang depresi pada saat ini karena dampak dari COVID-19 ini. Bahkan ada yang sakit. Sebagai hamba Tuhan kami mohon pada saat ini. Kami amat yakin Tuhan. Dengan sepenuh hati, jiwa, dan keberadaan kami. Kami berseru dengan satu nama. Nama yang dahsyat di mana Roh Kudus selalu dengan satu tugas yang sangat penting adalah memasyurkan Yesus Kristus. Pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi tangan Tuhan menjamah, Roh Kudus bekerja. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Setiap pribadi dalam percaya sungguh-sungguh dipulihkan untuk menjadi saksi Tuhan, membawa berita pemulihan di dalam Yesus Kristus. Setiap pribadi pada saat ini diberkati Tuhan untuk memberkati banyak orang supaya nama Tuhan Yesus dimasyurkan. Puji Tuhan. Berkati Tuhan setiap pribadi saat ini. Demikian juga bangsa negara kami Indonesia. Situasi kondisi sekarang ini Tuhan, mari kami mohon kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Kami sebagai hamba, sebagai umat memohon belas kasihan Tuhan. Indonesia Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk NKRI tetap terpelihara, terjaga. Kami percaya Tuhan, Tuhan cinta Indonesia ini. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.